lingkungan sudah melakukan kajian secara komprehensif bahwa faktor penyebab utama kerusakan lingkungan itu yaitu dari penambangan ilegal. Kemudian tadi saudara bisa mengatakan ya, saudara tahu yang lama dari apa? Kalau tahu kalau sudah berlangsung lama, sedangkan saudara berusia 28 tahun. Saya di Walki itu dari 2016. 2016 ya. Pada saat sudah sarjana saudara? Belum Ya, masih staff atau aktivis waktu itu? aktivis Di kampusnya. di kampus dan Jadi dari di Walki. kampus itu kan banyak ini Pak, banyak unit organisasi. Apakah Sebelum ditambah bisa disamaratakan? Bukan yang di laut tapi untuk yang di darat. Apakah bisa disamaratakan bahwa sebelumnya ada larangan ini berupa ini? Ya, kita ini biasanya ke lapangan itu yang mulia. Jadi datang ke warga juga selain itu ya analisis spasial, jadi perubahan bentuk lahan tadi. Nah, ada juga keterangan-keterangan dari warga, misalkan dulunya adalah hutan adat, kemudian wilayah pantang larang dan lain sebagainya. Kemudian bergeser situasinya ketika ekspansi penambangan masuk gitu. Kemudian lanskapnya kita lihat penambangan itu sudah lama yang mulia. Iya, dulu. Ya. Kalau itu apa bisa disamakan kalau di Papua itu untuk yang penambangan timah itu dulu ya, kemudian harus digali. Saudara tahu kan? Ya. Jadi gini lah saudara, jangan tahu teorinya saja mengenai bagaimana lingkungan ini. Ya. Saudara tahu bahwa Praktik. realitanya, ya seperti itu, ya. Bahwa apa? Penambangan ini dimaksudkan untuk apa? Yang saudara tahu. Penambangan timah itu tujuannya apa sih? Di timahnya. Kemudian jadi yang faktor ini, kemudian dunia. Sekarang kita jangan ke dunia dulu, ke Republik Indonesia. Bagaimana? Nah, masalahnya ini sebenarnya. Kemudian Rusia seperti itu. Jadi untuk apa pembuatan ini kayak mobil juga. Artinya kan hari ini kalau kita lihat bahwa kemudian banyak pangan jadi menjadi konflik, ya konflik. Jadi ada berapa konflik? 10 ya saudara sampai. Iya benar. Ada berapa macam konflik? Benturan tadi. letupan sampai itu Cina saja. Apakah kemudian faktanya sama dengan kondisi yang di Indonesia akibat dari perdagangan itu? Waduh, saudara jadi terganggu juga. Enggak, maksudnya kondisi penambangan di sini apakah sama akibatnya dengan yang ada di Indonesia yang saudara tadi sudah jelaskan? Masalahnya sana alat ini untuk ya masalahnya itu untuk pemulihan dia skala besar, skalanya skala besar, kemudian yang mampu mereka reklamasi dan itu tidak mampu dia mengcover iupnya gitu yang sudah dieksploitasi. Terus ini ya, jadi saudara mengatakan bahwa upaya yang dilakukan secara real oleh perusahaan itu dengan cara menanam pohon, benar? Untuk memulihkan tadi ya. Saudara tahu untuk memulihkan menanam pohon dibutuhkan berapa ratus tahun untuk supaya kembali pada saat sebelum ditambang tadi? Kalau cara dan caranya hingga yang seperti itu, saya kira itu sangat sulit kemudian terpulihkan. Karena kalau kita konteks setelah menanam pohon itu tidak ada juga rehabilitasi, kemudian juga pemeliharaan dan lain sebagainya. Misalkan mangrove, kemudian beberapa juga seperti jenis pohon kerangas ya, itu tidak habis yang ditanam itu tidak di saya sebenarnya gantian kalau kita bicaranya gantian. Ya, jangan saya ngomong saudara ngomong juga ya. Jangan gantian ya. Ini loh, pada saat saudara iya, tadi sebenarnya mengatakan bahwa pertambangan teknologi timah swasta dan besar KM. Tadi regulasinya peraturan untuk mendapatkan izin untuk usaha perusahaan penambang itu adalah salah satunya dana regulasi ya. Gitu. Tahu nggak saudara? Tahu? Aturan itu tahu? Iya.
dana reklamasi, dana Iya. realisasi. Ya, Tahu ya? ya. Tahu ya. Apakah itu dari pihak wali sudah pernah mengingatkan pusat-pusat tambang itu untuk melakukan upaya-upaya pemulihan harga tambang segala macam supaya jangan terjadi kayak kolom-kolom tadi itu kayak dalam buatan gitu. Pernah Ya. ada? Sering yang mulia. Sering. Ya. Hmm, Jadi ada beberapa metode yang kemudian wali sampaikan melalui aksi bersama masyarakat, kemudian juga kampanye di media mainstream, kemudian juga media sosial dan juga media massa. Tapi kenapa kenyataannya seperti saudara paparkan tadi masih hanya dalam buatan yang baru gitu atau bagaimana? Kenapa masih kayak gitu? Tidak lanjutnya? Apa sebabnya? Saya kira memang tidak ada komitmen sama sekali di dalam bentuk kebijakan maupun juga pengusaha-pengusaha yang melakukan eksploitasi tersebut. Tidak ada Kemarin komitmen. sudah jelas. Ya, seharusnya ada. Ada dana regulasi, dana usaha tambang tadi. Itu semua kan untuk memulihkan lingkungan hidup. Itu. Ya. Nah, itu kan tugasnya dari wali sebagai lembaga swadaya untuk melakukan kontrol. Itu. Jadi kalau memang sekali dua kali tidak ada, lakukan lagi gitu. Ada. Kami terus menyuarakan itu sampai hari ini. Kalau saudara itu cara bertanya begitu. Jadi ketika saudara sudah mencapai ragukan antara pendekatan, tekniknya, teknik mengumpulkan data, saudara sudah nggak ngerti itu apa itu riset sosial. Enggak, ini aja Pak. Ini kan saksi fakta. Jadi ditanyakan aja. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab, ya sudah. Siap dimulai. Sekarang pertanyaan saya ganti. Ya. Saudara tadi menemukan pertama kali adalah sosiologi itu kita bisa membedakan apa itu realitas dan fakta. Sehingga ketika report itu dilakukan, maka saudara bisa membedakan antara realitas dan fakta. Pertanyaan saya, dari apa yang saudara lakukan, apa realitas yang saudara temukan, lalu apa fakta sosialnya? Kalau misalkan kita lihat di lapangan itu, realitasnya memang satu, culture-nya berubah, bukan? Kebudayaan yang berubah, mulai dari kebudayaan yang dulu kita ke lapangan. Kalau melihat di masyarakat adat ya, terutama kita deteksi, dia sangat arif soal lingkungan, dia punya sistem sendiri, nilai-nilai dan segala macamnya. Kemudian berubah itu kondisinya ketika ekspansi pertambangan itu masuk gitu. Itu realitas atau fakta sosial? Itu realitasnya. Lalu fakta sosialnya apa? Faktanya ada kerusakan terjadi, kemudian juga Fakta sosial pertanyaan saya. iya, Apa? ada kemudian masyarakat yang melakukan penambangan, kemudian juga Kalau tadi saudara lihat ada tentang perubahan budaya, ya, apa dari perubahan itu sudah ada, ya, tentang masyarakat iya, adat. salah satunya. Itu realitas saudara. Lalu fakta sosialnya apa? Penambangan itu kan beda lagi saudara. Saudara bahas satu hal, saudara mempertanyakan yang lain. Saya kira itu satu realitas yang berhubungan. Kok mengira? Ini kan saya bicara soal fakta, bukan mengira-ngira. Ya, Cuma ketika saudara bilang saudara background sosiologi, maka saudara bisa bedakan antara realitas dengan fakta sosial. Realitas dengan fakta itu dua hal yang berbeda. Ini ya Pak. Nggak usah ditanggapi. Nggak usah yang lain. Saya tanya lagi. Jadi ditanyakan saja. Ya. Kalau tidak bisa menjawab, sudah komentari di dalam. Teman-teman yang bergerak pertama di isu sampah gitu. Kepanjangan apa itu? BC itu pokoknya Ya pokoknya itu. apa namanya itu komunitas itu di Sungai Liat. Ya, jadi saya jelasin. Ini ada saya baca jurnal yang terbit tahun 2023. Itu jurnal Applied and Environmental Science ya, 2023 yang ditulis oleh Mutasidin, Yarobik, Ansyari dan Zulkarnain. Semuanya dari UPB. Mereka mengapresiasi global inisiatif di Bangka Belitung sebagai bagian dari environmental Dalam protection. perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
pernah diperiksa oleh penyidik? Pernah. Kemudian menangani ditanyakan? Betul. Sebelumnya dibaca terlebih dahulu? Iya, tadi Ya. saya membaca. Ini nggak banyak ya, cuma berapa lembar. Jadi saksi tadi tidak kenal. Tidak. Saudara bekerja di PT Euro Auto Trans Pratama di Surabaya. Iya, betul. Ini berfungsi ya? Proses. Karena sebelumnya proses center Surabaya. Itu ya. Jadi kalau untuk PT ini ada di Jakarta dan di Surabaya. Kalau di Jakarta Atau PT-nya Surabaya, berbeda. bukan Surabaya beda dengan Jakarta. Betul. Beda kan ya? Tapi tetap mobilnya Porsche ya. Iya. Apa yang baru Pak? Baru. Maksudnya ada. Yang Saya lebih bekas. Surabaya di dalam pernah saya tahu. Ya. Iya. Ya, di sampingnya terasnya. Betul. Kawan kita. Oh iya. Ya, lampu Porsche ada di situ. Oke ya, jadi saudara tidak kenal dengan Tidak kenal. ya mengenai penjualan. Mengetahui garis besar penjualan Itu ya. Kalau di Surabaya proses sebulan berapa yang keluar? rata-rata 3-4 unit. 3-4 ya. 3-4. Ya, pembelinya Jakarta apa orang Surabaya atau orang Bali? 90% Surabaya. Ya. 90% Surabaya. Kalau yang di Jakarta kan ada orang Surabaya. Ya, Kan ditahui kan? betul. Ya, ya. Jadi 90% orang Surabaya. Yang waktu itu yang hubungannya dengan kasus ini, ya. Apakah benar ya ada yang namanya Buis beli Porsche di showroom saudara? Di auto apa ya? Auto. Apa namanya ini? Auto di tahun Dari kontrak yang kontrak tahun 2020. 2020 ya. Jadi Porsche tipenya apa? Porsche 911 Speedster, Pak. Itu ya Speedster ya. Iya. Harganya berapa? Di kontrak 13 M sekian, Pak. Itu apa on the road atau Off the road. Off Off the road. the road ya. Jadi masih ada pembayaran yang lain-lainnya ya. Betul. Seperti itu ya. Iya. Seperti biaya masuk dan lain-lain ya. Itu sudah termasuk biaya masuk. Oh, sudah termasuk ya. BBM untuk STNK. BBM-nya ini harganya berapa? Maaf, Pak. Harganya berapa? Porsche yang Speedster tadi. Saya perlu ya. Oke silakan. Ini. 200 rupiah. Itu ya. Iya. Di apa ya? Di kontraknya. Kontrak. Ya. Kemudian saudara tahu waktu itu yang datang ke showroom saudara ini apakah Tidak tahu. tidak tahu ya? Kemudian mengenai pembayarannya apakah langsung atau bertahap? Itu saya tidak mengikuti proses pembayaran. Ya, tapi saudara di dalam berita menerangkan bahwa harganya 13.181.200. Betul, itu yang saya tahu. Kemudian dibayar sudah lunas, tapi secara bertahap. Betul. Ya, 12 Mei 2020 sebesar 2 miliar, 17 Juni 2020 sebesar 2 miliar, Ya. kemudian 4 Agustus 2020 sebesar 2 miliar, 2 September 2020 sebesar 3 miliar 634 juta 200 ribu rupiah, kemudian tanggal 2 September 2020 sebesar 3 miliar 547 ribu rupiah. Ya. Ya. Jadi kalau dijumlahkan apakah 13.181.200? Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi saksi waktu itu mengetahuinya, ya. Apakah setiap penjualan Porsche di Euro tadi itu ya, Ya. saudara itu, saudara pasti mengetahui. 90% saya mengetahui. Karena cuma mereknya Porsche. Iya. Ya. Kemudian yang di Surabaya waktu tahun 2020 itu yang serinya apa? Yang Porsche Ya. Bapak. Speedster. Speedster terus apa lagi? Nama Telepon Speedster Cabrio. Yang ini. Iya. Ya, salah aja. Ya. Mesti Bapak. Yang pada tahun itu 2020. tahun 2020 itu ada berapa tipe yang ada di seluruh itu? Ini yang barunya Speedster. Ya. Cabrio. Ya. Saya ini baru sekali. Ya. Tipenya dari sekali. Banyak ya. Ya. Ada Cayman. Ada Cayman, ada sebagainya. tidak. Pada akhirnya Tidak pernah. kan tadi kan nggak kenal. Apa? Sistemnya itu kan pakai komputer ya. Ya. Kata saudara ya. Apakah di situ tertera apa? Kalau di warnanya ya. Ini.
itu yang ya yang khas itu. Ya. Iya. Biasanya orang ini kalau datang ke bagus yang itu yang kami itu ya. Iya. Mungkin saya tidak tahu apakah ada proses harus kami ya tiga ya. Ini kalau tidak belum berhasil. Ya. Penasihat dokter, Transfer, ya. Maka di situ kan mesti ada ini ya, apa namanya, semacam kayak berkas bawaannya gitu. Apa namanya istilahnya, manifestnya, manifest transportasinya mestinya ada. Apakah saudara juga menyertakan manifest transportasinya? Siapa yang menerima pada hari itu? Tanda tangan manifestnya? Saya tidak paham. Iya, surat jelas manifest transportasi. kalau setiap tahun seperti itu ya, untuk bertanggungjawabkan apa untuk sopir ya, yang mengantar itu ke perusahaan. Karena saya tidak menghitung langsung, maksudnya saya tidak menghitung. Oke. Cukup ya, Bu? Cukup? Oke ya. Dan kemudian dari terdakwa Harvey ada pertanyaan? Ada saksi? Tidak? Cukup. Oke, ada yang mau diterangkan? Selain yang sudah ditanyakan tadi? Itu yang saya. Cukup ya? Semoga laris Pak. Oh yang ini karena ada dakwaan TPPU di situ, sedangkan kemarin kita kurang ya. Jadi khusus untuk itu, untuk TPPU-nya ya, untuk bagaimana untuk membuktikan kan. Jadi kita tunda Senin jam 10 pagi Pak. Karena setelah itu saya tidak ingin yang Rosario ya, itu sampai malam, ya udah nggak apa-apa ya. Kita dalam rangka menjalankan tugas negara ya. Cukup ya? Kita tunda Senin. Terdakwa kembali ke tangan sidang. Aduh. Bang. Sidang hari ini selanjutnya. Ya, sebagaimana kita ikuti bersama tadi di persidangan, kami tim JPU sudah menghadirkan tiga orang saksi ya, dua dari Walhi dan satu dari dealer mobil Porsche ya. Di keterangan dua saksi dari Walhi sudah cukup menjelaskan bahwa bagaimana dampak dari penambangan ilegal itu secara masif dari periode 2015 sampai 2022 itu memberikan dampak yang kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Tadi Walhi sebagai NGO yang membidangi di bidang lingkungan sudah melakukan kajian secara komprehensif bahwa faktor penyebab utama kerusakan lingkungan itu yaitu dari penambangan ilegal. Kemudian dari keterangan saksi dealer Porsche sudah jelas bahwa pemesan mobil tersebut adalah Harvey Muiz melalui PT Mitra Jasa Utama, nilai pembeliannya 13,2 miliar dan itu dibayar secara bertahap oleh Harvey melalui rekening PT Mitra Jasa Utama. Dan mobil tersebut juga diantar secara menggunakan towing dari Surabaya ke Jakarta ke alamat rumahnya Harvey Muiz di Townhouse Pakubono. Ini terkait berbedanya Anda saksi seperti apa? Gimana? Saya kan tempat ada salah kesaksian. Oh ya, yang terkait rekening tadi ada 4 kali transfer rekening, mungkin di bukti transfer itu atas nama Mitra Jasa Utama, cuma diakui oleh saksi juga itu terkait dengan kepemilikan Harvey karena ada informasi dari kantornya juga bahwa pemesan itu atas nama Harvey Muiz dan
pengiriman mobilnya pun itu ditujukan ke Townhouse Pakubono, yaitu rumah milik Harvey Muiz gitu. Seperti itu. Kendaraan yang lain Pak, nanti akan ada saksi-saksi berikutnya. Nanti di hari Senin, sebagaimana kita ikuti tadi, ada perintah dari Majelis Hakim melalui JPU untuk menghadirkan Ibu Sandra Dewi dan Ibu Anggraini, dan itu kesempatan kita juga untuk kembali membuktikan terkait TPPU yang kita dakwaan sejumlah aset baik ke Harvey maupun ke Suparta. Oh, berarti nanti hari Senin? Hari Senin ada. Lagi ya, Pak? Alhamdulillah. Jamnya mungkin? Jam 10 seperti biasa. Oke, kasih ya. Oke, Pak. Ya, kasih ya. Masih banyak Pak. Bapak, jasa penuh. Nama Triana, Triana. Saipudin. Oke, Lut. Tapi kayak cewek namanya ya. Riani.